Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gizaldi Priambodo dengan NIM 2019 1020 1098. Saya akan mereview jurnal yang saya akan buat di saat proposal skripsi nanti, yaitu jurnal berjudul Analisis Pengaruh Keadaan Suhu Terhadap Tekanan Tembus AC dan DC pada Minyak Transformator. Yaitu saya jelaskan, yaitu pada jurnal ini, yaitu pada bagian latar belakang terdapat sudah dijelaskan, yaitu pada pendahuluan, di mana pada paragraf pertama disebutkan, yaitu saat sekarang ini kebutuhan akan energi semakin meningkat, khususnya bidang industri dan lain-lain yang sangat memerlukan tenaga listrik dan tegangan tinggi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan adanya tegangan tinggi tersebut, maka mulai bermunculan persoalan baru yang harus dihadapi oleh para teknisi listrik, khususnya tegangan tinggi. Hal ini yaitu merupakan latar belakang di mana berisi tentang penjelasan berupa alasan penting pada jurnal tersebut untuk mengacu pada permasalahan pada jurnal tersebut. Jadi permasalahan ini yaitu untuk dapat bisa dibuat jadi rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini juga terlihat pada halaman pertama, di mana pada pendahuluan disebutkan juga, yaitu rumusan masalahnya yaitu juga terdapat pada paragraf 2, yaitu masalah yang paling sering dihadapi bentuk dan tegangan tinggi adalah mengenai kegagalan isolasi. Jadi sesuai dengan judul, yaitu analisis pengaruh keadaan suhu terhadap tekanan tembus AC dan DC pada minyak transformator. Jadi pada transformator sendiri terdapat isolasinya, yaitu sebuah minyak. Pada kegagalan isolasi khususnya minyak transformator akan sangat mengaruhi kesinambungan penyaluran listrik dalam jaringan kerja di PLN. Jadi di transformator sendiri yaitu terdapat minyak, dan minyak ini juga mempengaruhi kesinambungan penyaluran listrik. Jadi juga mempengaruhi penyaluran listrik tegangan tinggi, yaitu AC maupun DC. Dan juga terdapat batasan penelitian. Untuk batasan penelitian sendiri yaitu menerangkan tentang ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh penelitian. Jadi ruang lingkupnya itu juga terlihat pada garis besar pada rumusan masalah, yaitu yang diteliti hanya hasil pengujian untuk tegangan tinggi AC dan DC dan pengaruh dari apakah minyak transformator bekas masih layak dipakai atau tidak. Kemudian pada tujuan penelitian, untuk tujuan penelitian sendiri yaitu menjawab dari rumusan masalah atau batasan masalah. Hal ini terlihat pada yang sudah saya garisi, yang sudah saya tandai pada halaman kedua, yaitu yang pertama mengetahui hasil pengujian dari AC maupun DC, kemudian untuk mengetahui minyak transformator apakah bisa layak dipakai ataupun tidak. Kemudian untuk bagian metodologi penelitiannya. Untuk metodologi penelitiannya yaitu terdapat lokasi dan waktu. Yaitu lokasi dan waktu ini bertujuan untuk mengetahui tempat di mana kita akan melakukan pengambilan data, yaitu di mana ini untuk menunjukkan lokasi di mana lokasi tersebut yang akan dilakukan saat pengambilan data. Hal ini terlihat pada halaman ketiga, di mana halaman ketiga sendiri disebutkan juga alamatnya, yaitu pada laboratorium di Universitas Gadjah Mada, dan waktunya itu juga disebutkan pada tanggal 23 sampai 27 Agustus 2005. Kemudian untuk populasinya sendiri, populasi dan sampel sendiri merupakan sebuah peneliti berisi penjelasan mengenai populasi target dan teknik perhitungan besar sampel, yaitu untuk penelitian kuantitatif. Yaitu hal ini terlihat juga yaitu pada penelitiannya, yaitu penelitian sendiri yaitu untuk pengujian tegangan gagal bahan dilakukan dengan variasi suhu, di mana suhunya itu dari 50 Celcius hingga sampai 90 Celcius, di mana naik dengan kenaikan 20 Celcius. Jadi pengujiannya yaitu 50 Celcius, 70 Celcius, sampai 90 Celcius. Kemudian prosedur penelitian. Untuk prosedur penelitian sendiri terdapat pada teknik pengujiannya, seperti pada halaman 3 pada paragraf 1, 2, dan
2 dan 3, di mana menjelaskan bahwa pada pengujian tersebut yaitu dilakukan dengan pengambilan contoh sampling, yaitu dengan menilai karakteristik dari pengujian sebagai kecil bahan yang disebut sampel. Dalam pengujian dengan cara ini, hasil pengujian sangat dipengaruhi oleh caranya memilih sampel dan kondisi sampel yang diuji. Hal ini sudah disebutkan dari paragraf pertama, di mana paragraf pertama ini menuju pada penjelasan dari pengambilan sampel tersebut. Kemudian pada paragraf kedua sendiri, tegangan tembus minyak menjelaskan tentang tegangan tembus minyak transformator, di mana menjelaskan tentang tegangan tembus yang perlepasan dari dua elektroda yang dijauh dalam minyak transformator yang diuji, bentuk dan dimensi daripada elektrodanya. Hal ini juga dijelaskan pada paragraf kedua. Kemudian pada alat dan instrumen. Untuk alat instrumen sendiri juga dijelaskan pada metode penelitian, di mana pada pengelalatan pengujian disebutkan juga alat-alat yang digunakan. Untuk alat yang digunakan untuk tegangan AC maupun tegangan AC. Hal ini juga menjelaskan dan dijelaskan juga alat-alat apa saja yang digunakan. Seperti yang dijelaskan seperti contohnya pada tegangan AC sendiri, yaitu menggunakan transformator penaik tegangan dengan tegangan primer 100 sampai 220 volt dan tegangan sekunder 50 kV, dan menggunakan regulator voltmeter, dan peralatannya juga ini dibuat dari Tokyo. Hal ini membuktikan bahwa peralatan ini merupakan peralatan yang sangat baik. Disebutkan juga peralatan yang digunakan, dan hal ini juga digambarkan pada gambar 1 dan gambar 2. Untuk gambar 1 sendiri merupakan transformator penguji, dan gambar 2 yaitu oil tester tampak depan. Kemudian untuk metode analisis berisi uraian tentang yaitu metodenya. Untuk metodenya yaitu analisis berisi uraian tentang cara untuk menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi metodenya yaitu pengambilan data, kemudian data tersebut akan dibandingkan, dan data ini terdapat data sekunder maupun data primer. Untuk datanya sekunder sendiri yaitu dilihatkan beberapa perhitungan, yaitu perhitungan pada menggunakan suhu relatif pada suhu 50 Celcius sampai 90 Celcius, di mana untuk mencari kepadatan udara relatif. Kemudian mencari tegangan tembus standar atau Fs, untuk S-nya dan D-nya sudah terlihat. Kemudian untuk mencari perhitungan tegangan tembus standar, yaitu dengan menggunakan persamaan yang terlihat pada halaman 4 ini. Kemudian perhitungan tegangan tembus sebenarnya dan FB dengan menggunakan persamaan berikut, dan mencari perhitungan kekuatan di elektrolit dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Jadi untuk perhitungannya ini untuk mencari nilai sekunder. Untuk nilai primernya sendiri didapatkan di mana terlihat pada tabel 1 dan tabel 2, di mana tabel 2 untuk tabel 1 sendiri yaitu terlihat pada rata-rata tegangan tembus minyak transformator, kemudian tegangan kedua yaitu untuk rata-rata di ekstrak minyak transformator. Kemudian pada pembahasan ini dijelaskan juga di mana teori mengenai kegagalan pada zat cair di dewasa ini, di mana ini kurang banyak diketahui dibandingkan dengan teori kegagalan gas dan padat. Jadi pada pembahasan ini juga menjelaskan kegagalan dari zat cair pada minyak transformator, yaitu juga disebutkan bahwa kegagalan dalam zat cair yang benar-benar dengan keadaan sebenarnya, yaitu banyak segi kegagalan zat cair yang telah diselidiki oleh para ahli, tetapi hasilnya dalam kesimpulannya tidak dapat dipertemukan untuk memperoleh teori umumnya. Jadi pada jurnal ini juga untuk mencari teori umumnya agar dapat bisa dipahami oleh orang luar ataupun orang yang hanya memahami yang mudah. Kemudian hal ini juga dijelaskan juga tentang fenomena fisika tentang kegagalan dalam zat cair hanya sebagian kecil skala yang sudah banyak dimengerti. Jadi dijelaskan juga lucutan dalam zat cair yang terdiri dari unsur-unsur yang pada unsurnya, yaitu dijelaskan juga apa yang mempengaruhinya, dan hal ini juga sama seperti tentang hasil dan pembahasan, di mana hasil pembahasan sendiri merupakan memiliki spesifikasi teknik, perancangan, dan eksperimen dapat juga disertakan. Berarti juga ada eksperimennya juga dari
hasil penelitian yang bersumber dari kegiatan pengolahan dan analisis data. Penyajian penelitian dapat berbentuk uraian atau tabel dan gambar. Hal itu juga dilihatkan juga pada halaman 5 untuk tabel dan gambar perbandingan. Kemudian juga pembahasan wajib untuk menjawab penerangan tentang apa, mengapa, dan bagaimana. Ini juga mencakup dari semua hal tersebut, di mana hal ini juga menjelaskan bagaimana tentang zat cair pada minyak transformator tersebut. Apakah bisa mempengaruhi juga minyak transformator tersebut pada tegangan tinggi maupun tegangan rendah pada tegangan AC maupun DC. Jadi hal ini juga disebutkan juga zat cair yang digunakan juga mempengaruhi juga. Kemudian juga mempengaruhi lucutan mulai terjadi juga mempengaruhi pengelompokan teori kegagalan zat cair juga. Jadi ini menjelaskan juga tentang pengelompokan kegagalan zat cair juga dan menjelaskan apa yang membuat zat cair juga bisa menyebabkan kegagalan teori kegagalan. Kemudian untuk halaman 5 sendiri ini dilihatkan untuk tabel 2 maupun tabel 1 di mana ini menggunakan data primer. Jadi terlihat kemudian perbandingan rata-rata dari tegangan tembus dan perbandingan rata-rata kekuatan dielektrik minyak transformator. Kemudian ini juga menyimpulkan berdasarkan untuk menyimpulkan juga dari rata-rata tegangan tembus minyak transformator dan rata-rata dielektrik listrik minyak transformator. Jadi pada pembahasan ini juga menjelaskan dari tujuan dari jurnal tersebut juga, bukan karena menambahkan sebelumnya, tapi ini juga menunjukkan bahwa jurnal ini mencakupi dari semua yang ada, dari pengambilan data, dari hal lainnya bisa diambil juga. Jadi ini menjelaskan dari keseluruhannya. Kemudian menjelaskan dari apa yang lebih baik dari tegangan AC maupun DC. Hal ini terlihat pada halaman 5 di mana untuk berdasar pengujian minyak transformator dengan kekuatan dielektrik, yaitu berdasarkan dua kekuatan yang mempunyai nilai tertinggi pada suhu 70%. Jadi tegangan pada saat suhu 70% tegangannya itu lebih baik daripada yang lain. Jadi gitu. Maupun dari maupun dari rata-rata maupun dari detik strike AC maupun detik strike dari DC. Dari minyak baru maupun minyak bekas. Ini juga menjelaskan ini juga pembahasannya juga berdasarkan hasil pengujian baik menjelaskan bahwa penggunaan dari 50 Celsius akan menyebabkan tembus naik. Jadi ini juga menjawab dari rumusan masalah dan batasan masalah. Kemudian juga menjelaskan tentang adanya penjelasan tentang adanya penurunan uap air pada transformator. Jika uap air ini banyak, maka akan terbentuk suatu jembatan menghubungkan kedua elektroda sehingga terbentuk kendali peluhan. Kanal ini akan merapat dan memanjang sampai menghasilkan tembus listrik. Kemudian dari hasil juga menjelaskan tentang pengujian dari minyak transformator juga. Hal ini juga terlihat pada paragraf ini di mana disebutkan minyak transformator harus selalu lebih tinggi daripada minyak transformator bekas. Ini juga menjelaskan karena disebabkan struktur molekul material pada minyak transformator bekas, elektron terdekat pada molekulnya mengalami tegangan akibat tegangan tinggi. Nah, ini juga dan dijelaskan juga kesimpulan dari pembahasan dari analisis data tersebut. Kemudian dari kesimpulannya sendiri juga menjawab dari pertanyaan sebelumnya dari rumusan masalah atau batasan masalah. Untuk daftar pusatanya ini merupakan pengambilan dari penjelasan sebelumnya yang didapatkan untuk menambahkan bagian pendahuluan maupun bagian menyimpulkan dari pembahasan yang didapatkan. Sekian dari saya untuk mereview jurnal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.